Saya persilakan paduan suara Silo menyampaikan kesaksian pujian.
Tuhan memberkati kita dengan puji-pujian yang telah disampaikan oleh vokal grup dan juga Bapak Shalom. Bapak Mama jangan dikasih Tuhan salam. Di minggu yang pertama di bulan Januari ini kita diberikan tema oleh Sinode adalah penampakan Kristus dalam pelayanan. Bapak Mama jangan dikasih Tuhan, hari ini adalah hari yang ke-7. Hari yang ke-7 kita ada di minggu yang pertama di bulan Januari tahun 2024. Dalam kalender gerejawi dalam pelayanan minggu ini kita mulai merayakan minggu-minggu Epifania. Minggu Epifania ini adalah masa awal pelayanan Yesus di tengah orang banyak. Jadi pelayanan Yesus di tengah orang banyak itu diawali dengan berbaptisan oleh Yohanes Pembaptis. Karena itu minggu Epifania dirayakan gereja untuk mengingatkan kepada kita peristiwa pembaptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis. Melalui perayaan minggu Epifania ini kita merenungkan bahwa Allah dalam diri Yesus Kristus berkenan untuk Dia menampakkan kemuliaannya kepada manusia. Allah membuka dirinya untuk dikenal secara luas oleh manusia yang sebelumnya itu dia hanya dikenal terbatas di kota Bethlehem oleh beberapa orang saja. Dan saatnya untuk Yesus menampakkan diri dalam pelayanannya. Dan teks yang kita baca ini dalam Injil Markus pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11 ini diawali dengan kalimat inilah permulaan tentang Yesus Kristus, anak Allah. Jadi ini kabar gembira disusul dengan nubuatan Yesaya bahwa seorang utusan akan mendahului kedatangan Mesias yang diurapi. Seorang utusan akan mendahului dan seorang utusan itu bisa kita lihat dalam bacaan ini dan dia akan mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Itu sudah dibuatkan yang pertama dalam Wahyu ketiga ayat 1 dan juga Yesaya 40 ayatnya yang 3. Nah ini pendahulu yang mendahului kedatangan Mesias adalah Yohanes Pembaptis. Dia yang membuka jalan. Jadi kehadiran sebagai pembuka jalan bagi hadirnya Mesias, Yohanes hadir, dia menyerukan pertobatan, dia mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Orang banyak datang mendengar khotbahnya, penduduk dari Yerusalem dan daerah-daerah Yudea, mereka datang berbondong-bondong, mereka datang kepada Yohanes untuk diminta dibaptis. Mereka mengaku dosa, mereka tidak saja dibaptis, tetapi mereka juga datang dan mengaku dosa mereka. Dan pertobatan yang mereka lakukan itu disertai dengan dibaptis itu. Jadi pertobatan berarti bahwa perubahan pikiran secara total. Ini yang berdampak pada tindakan dan juga tingkah laku dalam hidup manusia. Jadi ketika mereka datang memberi diri dibaptis, tetapi mereka juga mendahului itu dengan bertobat dalam kehidupan mereka. Jadi Roh Kudus yang bekerja inilah yang menggerakkan hati seseorang. Jadi mulai dari pikiran itu kemudian pergi di dalam tindakan, pergi lagi ke dalam tingkah laku. Itu digerakkan oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang bekerja digerakkan seseorang untuk dia menyerahkan diri kepada Allah. Jadi kalau dia punya kehidupan sebagaimana kebiasaannya, kalau ketuk omong biar saja, ketuk bawa dengan cara Tuhan, ketuk berdoa maka biar keras kayak batu karang yang seperti apapun, tetap suatu saat pasti akan menyerahkan diri kepada Allah. Banyak orang telah bertobat untuk diri untuk dibaptis waktu itu, namun keadaan itu tidak membuat Yohanes merasa bahwa dia bangga dan dia lupa untuk berdiri bahwa dia itu siapa, tapi dia sadar diri sehingga dia dalam kerendahan hati melakukan pelayanan itu. Jadi dia ini membuka jalan, dia tetap merasa bahwa diri dia ini hanyalah seorang hamba yang diutus oleh Tuhan. Yohanes tidak merasa bahwa dirinya ini
karena merasa bahwa dia punya banyak pengikut. Karena sebelum Yesus datang, dia lebih dulu dikenal pada banyak orang, tetapi tidak membuat dirinya menjadi orang yang angkuh, kemudian lupa diri bahwa siapa dirinya yang sebenarnya. Jadi meskipun keluar banyak terbuka baginya untuk dia bisa mengejar popularitas, namun dia tidak memilih untuk menjadi orang yang sombong, tetapi dia memilih untuk tetap rendah hati. Kerendahan hati ini nampak dalam pemberitaannya tentang Yesus di mata Yohanes Pembaptis. Yesus adalah pribadi dan sosok yang lebih berkuasa. Dia punya kuasa daripada Yohanes Pembaptis. Karena itu Yohanes mengaku bahwa artinya dia menunduk, dia membuka tali masuk pun tidak layak, aku tidak layak. Ayat yang ke-7 itu. Yohanes membaptis dengan air, artinya dia membaptis dengan air, tetapi Yesus dia membaptis dengan Roh Kudus. Dia masih mengakui bahwa Yesus punya kuasa. Dia tidak merasa diri bahwa dia lebih, bahkan orang yang banyak mengenal dia. Bapak Mama jemaat kasih Tuhan, Yesus harus makin besar dan dia makin kecil. Yohanes tidak tertarik menjadi pusat perhatian. Dia tidak tertarik untuk menjadi pujian, artinya mencari pujian dari banyak orang. Dia justru tertarik untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Ia tidak membiarkan ambisi pribadinya menghalangi dirinya untuk melakukan pekerjaan sebagai pendahulu bagi Mesias dengan baik. Meskipun Yesus tidak berdosa dan karena itu tidak perlu bertobat, namun dia mendesak dan memberi diri untuk dibaptis oleh Yohanes Pembaptis. Bapak Mama jemaat kekasih Tuhan, orang yang rendah hati, artinya mereka mampu mengenal dirinya siapa. Orang yang rendah hati itu dia mengagumi, artinya dia tidak mau bersaing, dia mengagumi siapa yang lebih, dia akan mengekspresikan keunikan itu dalam hal-hal yang positif kepada sesamanya. Artinya dia memuji, ini orang luar biasa. Karena ada banyak orang yang ketika mereka bersaing, kalau ada orang memuji orang ini, mereka tidak suka untuk memuji seperti itu. Tapi justru Yohanes memuji Yesus. Dia dengan keunikan hal-hal yang positif di dalam dirinya, sehingga membuat orang lain merasa bahwa penting dan berharga. Salah satu ciri kerendahan hati ini adalah dia mau mendengar pendapat. Dia mau mendengar pendapat, dia mau mendengar saran dan kritik. Bahkan ketika dia dikritik pun, dia tidak menjadi orang yang berusaha marah dan langsung tersinggung, kemudian meninggalkan pelayanan dan tinggalkan lepas semua. Tetapi dalam kerendahan hati, dia mau menerima kritikan, pendapat dari orang lain, dan pelayanan itu tetap dijalankan. Terkadang kita ketika memegang pelayanan, kita seringkali tersinggung sedikit, kemudian mungkin orang kasih orang pendapat, kita sudah tersinggung dan kita mulai berhati, kita mulai mundur-mundur sedikit hilang dari pelayanan. Tidak mau ke gereja, tidak mau melayani Tuhan dan lain-lain. Tuhan memberi kita dua telinga dan satu mulut agar kita lebih banyak mendengar daripada kita berbicara. Kadang hanya dengan mendengar, dengan baik kita dapat artinya menguatkan orang yang sedang mengalami kesedihan. Dengan memang kata-kata saja bilang semangat ya, kuat ya, itu saja orang sudah merasa bahwa dong bisa dikuatkan oleh orang lain. Nah, pelayanan membutuhkan itu. Ketika kita datang menghampiri orang sakit, ketika kita datang menghampiri orang yang mungkin ada dalam persoalan, kita bukan datang kita lalu juga kasih dia hadis tambah lain, tapi kita datang, kita merendahkan semua situasi suasana supaya aman, kondusif, dan mereka ada dalam hati yang semangat untuk ada dalam kehidupan, baik itu dalam pelayanan. Dengan mendengar secara baik kita bisa memecahkan berbagai masalah yang sedang kita hadapi. Orang yang rendah hati itu selalu bersedia mengakui kesalahannya. Bahkan terlebih dia akan bilang minta maaf ya, saya salah. Seperti itu. Orang yang rendah hati, kalau itu berbicara tentang kerendahan hati, di mana orang tidak mau merendahkan hati. Terkadang kita lebih egois, kita mau menunjukkan kecocokan kita, kepintaran kita, bahwa kita lebih mampu dari dia, kita lebih bisa dari dia.
ini sesuatu yang salah. Rendah hati itu membuat kita ini justru kita merasa bahwa kita kemana saja kita tetap ada dan kita tetap orang bilang enjoy di mana saja dia berada. Rendah hati, dia sadar dengan dia punya keterbatasan. Saya sadar sebagai manusia, sebagai pelayan saya punya keterbatasan. Saya mau membuka diri untuk terus belajar. Jadi bukan berarti bahwa kita bodoh ketika orang bilang bahwa kita salah dalam begini dan kita bodoh. Tidak. Justru kita mau dibahagiakan, justru kita jauh lebih baik dari orang yang ini pun kita lagi. Jadi mari kita beri diri untuk ada dalam sebuah pelayanan, terus belajar menghargai pendapat orang lain. Kita dengan penuh rasa syukur, kita ikhlas, kita mengemban tugas kehidupan kita dalam jemaat, dalam tugas-tugas yang ada di sekolah, di rumah sakit, di mana saja, bahkan ketika kita ada dalam pelayanan kita. Kerendahan hati itu dibutuhkan, sebagaimana yang ditunjukkan oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis menunjukkan sikapnya untuk mengawali pelayanan lewat diri Yesus yang akan memberikan dirinya untuk menampakkan kepada pelayan. Dalam teks ini bagaimana kita belajar banyak hal yang penting dalam kehidupan kita. Yang pertama kita melihat dari sikap yang ditunjukkan oleh Yohanes Pembaptis adalah bagaimana kerendahan hatinya. Sikap rendah hati yang sangat kelihatan dalam dia melakukan pelayanan, yang membuka jalan bagi seorang Mesias. Dia yang membuka jalan. Kalau secara egois saja dia bilang, kalau bukan saya lebih dulu mungkin Tuhan sudah bisa datang untuk melakukan pelayanan. Tapi dia tidak melakukan itu. Banyak peluang tapi dia tidak seperti itu. Dia sadar benar siapa dirinya, siapa itu Tuhan. Untuk itu dia berkata, sesudah aku akan datang dia yang lebih berkuasa daripada membungkuk untuk membuka tali kasut pun aku tidak layak. Pernyataan ini sangat mengagumkan kita. Membuka tali kasut ini bagaimana adalah tanggung jawab seorang hamba yang paling rendah terhina. Yohanes mengatakan bahwa dia tidak layak melakukan pekerjaan itu karena dia bukan apa-apa, dia bukan siapa-siapa. Dia mengerti bahwa dirinya ini hanyalah artinya alat yang Tuhan pakai untuk melakukan pekerjaan Tuhan. Jadi dia ini seorang utusan saja, hanya hamba untuk membukakan jalan kehadiran Tuhan Yesus. Itulah sebabnya dia mengharapkan orang banyak saat itu untuk memandang kepada Yesus sebagai figur utama, bukan dirinya. Ia menyadari bahwa Yesus itu lebih berkuasa dan dia patut untuk dimuliakan. Yohanes Pembaptis memberi sebuah teladan kepada kita sebagai gereja, sebagai pribadi, sebagai orang percaya untuk bagaimana kita mengenal diri kita dengan tujuan Tuhan memberi prioritas pada kehendak Tuhan, bukan untuk kehendak kita sendiri. Terkadang kita berdoa, kita minta, kalau bisa Tuhan kabulkan. Padahal kita tidak ingat bahwa siapa yang berkuasa. Kalau bisa kita berdoa, kita bilang, biarlah kehendakmu yang jadi di dalam setiap permohonan yang kita minta. Jadi kita jangan merasa bahwa kita terus kita bisa remo Tuhan. Bapak Mama yang kedua adalah melayani dengan tulus. Yohanes Pembaptis memberi dirinya untuk melayani dengan tulus melalui berbagai talenta. Profesinya dia berikan. Kita juga sebagai para pelayan, baik pendeta, penatua, diaken, bahkan kita sebagai pengajar, bahkan kita juga sebagai jemaat, kan kita memberi diri kita untuk melayani Tuhan dengan tulus, bukan karena ada apa-apanya. Kalau kita melayani Tuhan dengan ada apa-apanya, itu berarti bahwa orang datang cari kita bilang, Mama saya mau cari mama untuk jadi singer. Terus dia bilang, oh iya, bisa bersuara bagus. Begitu dia jadi singer, ketika orang masalah, dia mulai tersinggung, dia jalan, dia rasa bangga bahwa sesuatu ada singer, sesuatu. Ini hanya contoh saja. Jadi ini perlu untuk kita melayani dengan ketulusan, berarti bahwa talenta itu kita berikan bagi Tuhan. Talenta yang kita punya satu Tuhan akan gandakan lagi. Jadi kita harus bangga untuk melayani Tuhan dengan apa yang kita punya, dengan tulus hati. Melayani dengan sepenuh hati adalah panggilan kita. Hal ini juga yang dilakukan oleh Paulus. Dia pesankan juga di jemaat Kolose, hatimu seperti dia bilang bahwa apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan
Tuhan dan bukan untuk manusia. Jadi ketika dia melayani Tuhan bukan melayani yang harus dituju oleh manusia. Jadi kita melayani Tuhan dengan hati yang ikhlas, yang tulus, menyatakan perhatian kita kepada Tuhan melalui berbagai panggilan dalam pelayanan. Bapak Mama, mari kita kembali dalam kehidupan kita. Tugas-tugas tanggung jawab kita sedang menanti kita. Mari kita berikan hati kita, kerendahan hati kita untuk melayani Tuhan. Beri diri kita dengan segala talenta yang kita punya. Tugas menyaksikan Yesus Kristus kepada dunia itu bukanlah tugas yang mudah dan ringan. Pasti kita akan mengalami gontok-gontokan, ketersinggungan, hujatan, cemoohan, hinaan, penolakan, pengkhianatan, bahkan juga kematian. Dalam pelayanan itu, mari kita melayani Tuhan. Tidak saja dengan kata-kata, tetapi kita menunjukkan itu dengan perbuatan kita juga. Tuhan menolong kita, memberkati kita untuk kita ada dalam pelayanan ini. Amin. Bapak Mama jemaat kekasih Tuhan, saya mempersilakan kita berdiri untuk mari kita bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan pada segala waktu. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman berdasarkan pengakuan iman Yesus. Baiklah masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal bernama, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak laki-laki, yang menderita di bawah pemerintahan Roh Kudus. Hidup di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa dan kepada Yesus. Gereja yang kudus bersekutu dengan Kudus, mengampuni dosa dan hidup di Jemaat Tuhan, kita siapkan persembahan, dan untuk persembahan ini saya berikan kesempatan kepada petugas untuk memimpin kita. Karena persembahan yang sesungguhnya dihadapan Tuhan adalah diri kita sendiri. Dengan Tuhan pengetahuan yang 29 ayat 15. Sebab siapakah aku? Ini dan siapakah bangsa sehingga kamu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab dari segala-galanya yang kami misteri dan persembahan yang kami berikan kepada. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, berkatilah persembahan kami sebagai tanda kami memuliakan nama-Mu. Jadikan bilangan-bilangan yang sederhana ini menjadi kesukaan Tuhan. Demi Kristus yang mengeluarkan dirinya, kami berdoa.
Amin. Jangan
Jemaat Tuhan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami puji dan sembah lewat anak Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kehidupan kami yang Tuhan perkenankan menyeberangi tahun 2023 hingga kami memasuki 2024. Kami ada di anak tangga yang ketujuh ya Tuhan. Kami bersyukur bahwa di tahun pelayanan kami juga harus mengalami kedukaan yang pertama di tahun ini ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus bahwa Engkau Allah yang sungguh luar biasa telah menyertai kami umat-Mu untuk kami boleh memasuki kehidupan yang baru di tahun yang baru ini. Kami percaya bahwa semangat kami masih ada, bahkan akan terus ada di dalam kehidupan di tahun yang baru ini. Bapa di dalam surga, terima kasih banyak ya Tuhan, Engkau melawat kami dengan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami ya Tuhan, terlebih kami ada di dalam pelayanan yang akan kami bawa, bahkan kami buka di tahun ini. Beri kami kekuatan ya Tuhan, beri kami hikmat, bahkan akal untuk kami boleh dapat mengatur yang terbaik ada di tahun pelayanan yang baru ini. Kami akan memasuki tahun pelayanan yang baru dengan begitu banyak hal yang ada di dalamnya. Oleh karena itu Tuhan, mengawali semuanya, firman Tuhan telah mengingatkan kami untuk kami senantiasa menjadi orang-orang yang rendah hati, yang mau memberi diri kami untuk ada dalam pelayanan, dalam panggilan sebagai para pelayan. Baik kami sebagai pelayan Tuhan, bahkan kami juga sebagai jemaat. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati kami dan memampukan kami ada dalam menyambut pelayanan ini. Kami bersyukur kepada Engkau juga Tuhan. Kami taruh jemaat-jemaat kami dalam tangan kasih-Mu. Jemaat Tuhan yang ada di rayon 1 sampai ke rayon 8. Apapun yang menjadi pergumulan mereka ya Tuhan, kami percaya Tuhan tidak akan tinggalkan mereka. Kami taruh kehidupan keluarga, suami, istri, anak-anak, kami taruh dalam tangan kasih. Bahkan Tuhan, kami juga mempertaruhkan setiap usaha dan kerja kami. Apapun bentuk yang kami lakukan di dalam kehidupan kami untuk kami dapat menggapai berkat itu dengan berkat Tuhan kuduskan. Apapun yang kami kerjakan, baik di laut bahkan di darat Tuhan, kami percaya bahwa tangan Tuhan telah memberkati semuanya, sehingga semua yang kami lakukan berhasil dan tidak ada yang sia-sia. Terima kasih banyak ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap kehidupan kami dalam suka maupun duka yang kami rasakan dalam kehidupan. Baik itu orang-orang sakit, orang-orang yang berduka, bahkan mereka yang dalam perasaan yang tidak menentu ada di dalam pergumulan yang besar. Kami taruh mereka dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan juga menghibur, Tuhan menguatkan, bahkan Tuhan pulihkan dari setiap kesakitan yang mereka rasakan. Bahkan kami berdoa Tuhan untuk setiap sukacita yang kami rasakan, baik ulang tahun kehidupan yang Tuhan perkenankan izinkan di bulan Januari, di minggu ini ya Tuhan, bahkan di minggu yang akan datang.
Kami percaya bahwa Tuhan memberkati anak-anak Tuhan dengan usia baru yang akan mereka tempuh pada tahun 2024 ini. Dan oleh karena itu Tuhan, kami berdoa kepada salah seorang anak yang berulang tahun yang ketiga tahun. Anak Anika Welan Loma. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati tumbuh kembangnya, Engkau juga memberkati papa mamanya dalam mendidik membesarkan anak-anak ini Tuhan di dalam naungan mereka. Biarlah semuanya Tuhan boleh jadi dalam nama-Mu. Kami berdoa Tuhan untuk siapapun jemaat Tuhan baik kecil sampai dengan usia yang dewasa, rambut putih yang berulang tahun. Kami berdoa Tuhan berkati mereka dengan segala harapan, segala cita-cita yang ingin mereka tempuh yang belum mereka gapai di tahun ini. Tuhan perkenankan, izinkan supaya itu dapat mereka gapai. Tuhan berkati juga keluarga-keluarga Kristen dimanapun berada, terlebih khusus jemaat Niel Engkau. Kami berdoa Tuhan agar ketika mereka menempuh ulang tahun bagi kehidupan keluarga, bagi bahtera rumah tangga mereka, Tuhan berkati. Dalam usia berapapun Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati kehidupan mereka, agar Tuhan selalu melanggengkan mereka dalam perjalanan hidup itu. Bapa di dalam surga, terima kasih banyak ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk pelayanan kami yang akan kami buka. Bahkan kami juga akan berkumpul mempersiapkan diri dalam persiapan persidangan, bahkan juga untuk serah terima dan berhadapan di majelisan baik ada dalam jabatan yang baru. Terima kasih banyak Tuhan menolong kami terus. Tuhan memampukan kami supaya kami dengan semangat terus menata rumah-Mu ini dengan baik, sehingga dari sana shalom Allah ada di tengah-tengah persekutuan kami sebagai jemaat penyiar Engkau. Kami juga berdoa Tuhan, Engkau memberkati kami untuk kami boleh mengatur segala sesuatu dalam tahun pelayanan dengan periodisasi yang baru di tahun 2024-2027. Kami percaya Tuhan, kami yang terbatas, kami yang bodoh ini Tuhan, Engkau karuniakan kami hikmat sehingga kami boleh duduk dengan baik, merancang yang terbaik untuk segala pembangunan rumah-Mu. Bahkan secara khusus Tuhan kami berdoa untuk bangsa dan negara ini. Tuhan taruh dalam tangan kasih dan pengasihan-Mu sehingga semuanya boleh dapat berjalan di bawah kepemimpinan lewat bangsa dan negara kami. Maka tahun ini adalah tahun di mana kami akan memilih para pemimpin-pemimpin kami. Oleh karena itu Tuhan, kami mohon biarlah dalam waktu kami menuju kepada bulan itu Tuhan, kami percaya Tuhan boleh memberikan kami hikmat untuk kami boleh mengatur diri kami secara baik. Bapa di dalam surga, terima kasih banyak ya Tuhan. Kami tahu semuanya dalam genggaman tangan kasih. Kami tidak lupa juga ya Tuhan mendoakan keluarga Loma yang pada hari Jumat lalu Tuhan mereka mengalami kedukaan atas meninggalnya Bapak Christopher Loma. Untuk itu Tuhan Yesus, kami mohon Tuhan kuatkan keluarga, Tuhan terus mampukan mereka untuk ada dalam kehidupan ini, supaya mereka boleh dapat berjalan dengan baik untuk mengatur kehidupan mereka secara baik. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Banyak hal Tuhan yang ingin kami minta Tuhan. Kami tahu yang pasti bahwa Tuhan sudah mengetahui apa yang ingin kami minta. Ini doa kami ya Tuhan, ini permohonan kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat kekasih Tuhan, kita akan mendengar warta pelayanan. Salam, salam sejahtera dan terima kasih. Kami sampaikan bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan yang telah lewat pada kebaktian pagi ini. Kiranya Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja memberkati tugas dan pelayanan kita masing-masing. Yang berikut ucapan terima kasih juga kami sampaikan bagi pokok kedua suara yang disebut di pagi ini dengan musik singer Implementasi di anak STH yang memberkati pagi ini.
kiranya Yesus dan jatuh. Mari kita ikuti informasi pelayanan. Jemaat Tuhan yang hadir pada kebaktian pagi ini, laki-laki 100, perempuan 180, jumlah 280. Yang berikut yang utama Minggu 14 Januari dipimpin oleh Ibu Pendeta Sukeni Anak CSTH, pemain musik Bapak Yohanes Dur, singin Mama Seru, Mama Magdalena Pero dan Mama Victoria. Kebaktian pada Minggu 14 Januari dipimpin oleh Saudari Lina Theo dan Saudari Yaki Kesoleh. Dan yang misi liturgi Minggu 14 Januari pertama pada suara Siloam, 20 Philadelphia, 3 Eklesia, 4 Bidang-Bidang, 5 Kasih. Yang berikut dari Posyandu, untuk Posyandu Anggrek 2, kegiatan Posyandu hari Kamis tanggal 11 Januari jam 8 pagi sampai selesai, dan Anggrek 3 hari Jumat 12 Januari jam 8 pagi sampai selesai. Sekian dari Mas Namela dan saya beralih dengan laporan kedua.
firman Tuhan, kita lalu-lalang membuat mereka tidak fokus. Yang kedua, papa mama yang punya hewan peliharaan, tolong kalau datang usir mereka, jangan kasih mereka lalu di dalam gedung. Kita perlahan usir mereka tidak. Jadi tolong, ini ada syarat-syarat itu sangat mengganggu. Kalau kita beribadah, baru air, baru aja mau lalu di depan, karena kalau aja mau gigi juga di depan. Kalau dalam ibadah itu suasana dengan beribadah, jadi tolong, kalau mau ikut usir dong. Lalu juga yang punya anjing yang biasa di dalam gereja di sekitar sini, tapi dia usir dong supaya takut jadi jamaah supaya jamaah. Setelah itu baru lagi dan perlahan saya tidak bilang yang lain apa kita buat di sini. Nanti saya omong itu saya sedih. Jadi itu yang lajang itu kalau kita tertib kita punya diri. Jadi bapak mama yang biasa tarik asap naik dari bidang, kalau bisa jangan tarik di dalam gereja, walaupun tidak beribadah, tetapi jangan tarik di dalam gereja. Mungkin di luar sana mau tarik asap naik, tapi dalam hal ibadah jangan istirahat berseprot, jangan. Itu yang belum kita sekarang sore. Jadi coba untuk tahsin bagi jemaat kita majelis juga. Kalau masih tarik arah atau masih ini jangan tahan jadi. Dan yang terakhir, ibarat terakhir bapak mama, kalau kita agak haus sedikit, kalau orang itu air sedikit, nah jangan sebar. Jangan taruh di sana ini waktu juga. Usahakan supaya taruh suasana. Jangan taruh itu saudara waktu kulit atau tapi itu menjaga suasana dalam perlahan kita tata di dalam ini supaya menjadi bagus dan kita beribadah di dalam juga rasanya suasananya beda. Jadi mari kita perlahan-lahan. Saya tidak bilang jangan kipas karena panas. Kipas tidak pernah karena panas. Tapi ada lain yang kita jaga kita ini supaya suasana ibadah itu orang dari luar datang melihat ini suasananya sejuk, aman, berbakti lagi. Orang senang datang beribadah bukan dari luar, kita sendiri juga kalau kita datang beribadah hadap terus pasti kita juga tidak senang. Dan ini tolong kita tertib diri dan tertib yang lain-lain supaya kita bersama berbakti itu aman. Suasananya karena kita berdoa Tuhan akan tidak maka suasana juga aman tertib supaya ada seperti kita pulang dengan membawa biar kiranya itu saja dan profesi. Terima kasih. Jemaat Tuhan, mari kita menghadiri kebaktian ini. Untuk itu jemaat Tuhan, saya persilakan memberikan tadi. Di awal tahun kita memikirkan perjalanan hidup dan pelayanan ke depan. Kita diingatkan agar Yesus tampak dalam kehidupan dan pelayanan kita. Apakah yang bisa kita lakukan untuk menampakkan Kristus dalam hidup, kerja, dan pelayanan kita? Belajarlah dalam kesederhanaan, kejujuran, rendah hati, dan berkomitmen untuk menjadikan Kristus sebagai pusat hidup dan pelayanan.
Namun satu hal yang ku percaya, ada ucapan yang indah yang aku berkasihmu, karena bersamamu hati kehadiranmu selalu nyata dalam hidupku. Perjalananmu sempurna, perjalanan berdamai, aman dan sejahtera. Mari kenal, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiranmu. Perjalananmu sempurna, rasakan berdamai, aman dan sejahtera. Mari kenal, ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiranmu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembalilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari dengan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kamu berlimpah-limpah dan memperluas keadilannya bagi segala karyamu. Kiranya tangan Tuhan menuntunmu sehingga engkau terhalau dari malapetaka. Kiranya Bapa, Anak, dan Roh Kudus melimpahi kamu dengan damai sejahtera sampai selama-lamanya. Amin, amin, amin. Jemaat yang bersama ini dan semuanya jadi dari dan semuanya sambil bersalam. Jalan mana yang harus lalui?